Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Anggriani, dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Saya ditetapkan sebagai guru besar dalam bidang farmasi klinis dan komunitas pada bulan Juli tahun 2021. Pengajuan guru besar saya mulai pada akhir Maret tahun 2020, sehingga perlu waktu sekitar 1 tahun 3 bulan untuk melakukan proses dalam pengajuan guru besar. Berdasarkan pengalaman saya, pengajuan guru besar relatif mudah dan lancar. Apalagi saat ini semua proses pengajuan sudah secara elektronik. Tahapan penelusuran sudah sangat terbuka dan lengkap yang bisa kita peroleh dari aplikasi yang ada di Dikti, yaitu Selancar. Selain itu, staf dari LL Dikti Wilayah 3 sangat komunikatif dan membantu prosesnya. Saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan dosen yang lain untuk mengajukan jenjang jabatan akademik guru besar. Berdasarkan pengalaman saya, ada 2 tips, yaitu tip teknis dan tip mental. Untuk tip teknis, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memahami secara detail dan lengkap pedoman operasional jenjang jabatan akademik sesuai dengan periodenya. Setelah kita memahami, yang kedua adalah siapkan secara dini apa yang menjadi persyaratan di dalam pedoman akademik, pedoman operasional, sehingga kita bisa secara sistematis dan lengkap, karena itu perlu waktu. Untuk selanjutnya adalah tips mental. Ini bagi saya lebih penting juga. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa sebagai dosen, guru besar adalah jenjang jabatan akademik yang tertinggi atau capaian tertinggi di dalam karir. Oleh karena itu kita harus sedini mungkin berkarya dan kemudian melakukan aktivitas-aktivitas dosen untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam jenjang jabatan akademik. Kemudian yang kedua adalah kita harus siap mental. Pada saat kita mengajukan jenjang jabatan akademik akan ada proses review dan revisi. Kita harus melalui proses itu, ikutin saja alurnya. Nanti akan sampai pada tahap selesai dan disetujuin. Dan yang terpenting adalah kita harus banyak berdoa agar semua proses dimudahkan dan lancar. Demikian rekan-rekan, semoga tips dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk semangat dalam mengajukan jenjang jabatan akademik guru besar. Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Clara Herlina Karjo, dosen Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Inggris dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Saya akan memberikan pengalaman istimewa pada saat pengusulan profesor melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta. Di BINUS, semua pengurusan jenjang jabatan akademis dilaksanakan oleh lembaga internal bernama Lecture Resource Center atau LRC. Saya mulai mengumpulkan berkas yang dibutuhkan untuk pengurusan guru besar sejak tahun 2021. Dokumen yang dibutuhkan antara lain paper-paper dari jurnal dan conference yang direview oleh 2 profesor eksternal. Kemudian, bukti sebagai reviewer jurnal internasional, bereputasi, dan juga sebagai ketua dalam hibah penelitian. Setelah semua berkas lengkap, dokumen saya di-upload ke Sijali untuk pengusulan profesor pada bulan Mei 2022. Puji syukur artikel ilmiah saya tidak dipersoalkan dan dinyatakan sesuai. Pada bulan Agustus 2022, LL Dikti Wilayah 3 menyatakan bahwa saya lolos dalam penilaian untuk guru besar. Jadi, penilaian kemudian dilanjutkan ke Kemendikbudristek Dikti. Pada akhirnya, pada bulan Desember 2022, saya mendapatkan SK Guru Besar. Saya ingin mengajak teman-teman dosen dimanapun berada, terutama yang memiliki kepangkatan lektor kepala, untuk terus berjuang dan mengurus kepangkatan akademis ke jenjang guru besar. Mengurus kenaikan JJA menjadi profesor itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Asalkan semua persyaratan dilengkapi, semua karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu, maka kesempatan menjadi profesor akan terbuka lebar. Selain itu, saya juga percaya bahwa LL Dikti
Wilayah 3 akan selalu mendorong dan membantu Bapak Ibu dosen untuk mewujudkan harapan mencapai jenjang jabatan tertinggi sebagai profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Dwi Zariana. Saat ini saya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Komputer di Universitas Nusa Mandiri, sekaligus diamanahi sebagai Rektor di Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman istimewa saya pada saat pengusulan profesor melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta. Hal utama adalah saya merasakan kemudahan dalam pemantauan proses perjalanan berkas usulan saya, karena saat itu didukung teknologi seperti aplikasi PAK yang saya unduh dan tersedia di ponsel saya, atau melalui laman website pak.kemendikbud.go.id. Namun jauh sebelum itu, saya merasa terbantu dengan adanya program-program sosialisasi kepengurusan guru besar yang difasilitasi oleh LL Dikti Wilayah 3. Mengapa? Karena melalui program-program tersebutlah yang memungkinkan saya mengetahui tips-tips kepengurusan dari guru besar, sehingga saya bisa mengurus guru besar dari jabatan JFA terakhir, Lektor Kepala 400 pada tahun 2007. Saya tergerak setelah parkir lebih kurang 13 tahun tidak mengurus JFA, maka saya mulai mengurus berkas-berkas saya itu pada tanggal 12 Oktober 2020. Kemudian berkas saya dinyatakan lengkap pada 26 Juli 2021 di Sijali dan diajukan operator LL Dikti Wilayah 3, dan dalam proses lebih kurang 3 bulan, alhamdulillah, tepatnya 1 Oktober 2021, SK Guru Besar saya ditetapkan. Beberapa tips untuk rekan dan kolega yang mau mengurus guru besar, yaitu yang pertama, hendaklah ikuti sosialisasi kepengurusan guru besar yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 3 untuk update tentang aturan baru dan tentu saja untuk menambah semangat kita. Kemudian yang kedua, pahami perhitungan hukum yang dibutuhkan di setiap bidang, terutama syarat-syarat khusus sebagai guru besar. Nah, sebaiknya Bapak Ibu, tips ketiga yang membentuk tim khusus yang membantu Bapak Ibu di kampus masing-masing untuk manajemen berkas usulan Bapak Ibu, dan tentu saja nanti tim ini yang akan berkoordinasi dengan tim di LL Dikti Wilayah 3. Dan tips yang terakhir, tetap beraktivitas, melakukan kegiatan, melakukan publish paper dan lain-lain selama proses pengajuan tersebut. Karena pengalaman saya, paper terbaru itu sangat membantu jika ternyata ada kekurangan dalam penilaian PAK kita. Sekali lagi semangat buat rekan-rekan dosen, jangan ragu untuk mengurus profesor, dan mulai saja dengan langkah awal, mengumpulkan berkas yang ada. Semangat ya Bapak Ibu, insya Allah mengurus profesor itu mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.